Shalom saudaraku, apa kabar Anda semua? Kita bertemu kembali pada kesempatan ini. Dan saya selalu berharap Anda semua tetap dalam damai sejahtera dan tetap semangat untuk terus hidup dalam kebenaran Tuhan, hidup mengandalkan kemurahan Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Menjadi Indah Melalui Ujian Iman. Mari kita berdoa dulu sebelum kita menikmati renungan hari ini. Bapa yang Maha Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu pada hari ini dengan hati penuh syukur atas kasih setia-Mu yang tidak terhingga. Kami bersyukur atas kehidupan yang Engkau berikan dengan segala suka dan dukanya. Kami menyadari bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam pergumulan hidup ini. Engkau selalu menyertai kami melalui ujian iman yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mohon hikmat-Mu agar kami dapat memahami makna di balik setiap ujian iman yang kami alami. Kiranya kami dapat melihat bahwa ujian iman ini adalah kesempatan bagi kami untuk bertumbuh dalam iman dan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami percaya bahwa hidup ini akan menjadi indah karena ujian iman yang kami lalui. Karena ujian iman ini akan mengantarkan kami kepada kehidupan yang lebih dewasa dan memasuki kehidupan kekal bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini ke hadirat-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, beberapa tahun yang lalu banyak orang-orang di sekitar kita dilanda tren soal batu akik. Kita tahu ada berbagai macam jenis dan ragam warna dari batu akik ini. Batu akik bisa tampak mengkilap dan memunculkan warna-warna yang indah setelah melewati suatu proses pemotongan, penghalusan oleh ahlinya. Dari semula yang berupa bongkahan batu yang tidak berharga, yang tidak ada warnanya. Tetapi setelah melalui proses pemotongan dan penghalusan, maka jadilah benda istimewa, penuh warna indah, dan batu akik ini memiliki nilai harga yang baik. Kalau batu akik untuk memunculkan keindahannya dibutuhkan suatu proses yang rumit, maka hidup kita semua juga melalui proses yang rumit dan lama untuk memunculkan hidup yang penuh warna yang indah, hidup yang berharga bagi sesama, juga berharga di mata Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan pada Yakobus pasal 1 ayat 2, 3, dan 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4 seringkali dikutip sebagai pengingat bahwa pencobaan dan kesulitan dalam hidup ini bukanlah hal yang harus ditakuti, melainkan itu adalah sebuah kesempatan untuk kita dapat bertumbuh dan menjadi lebih kuat dalam iman. Kehidupan kita kadangkala atau bahkan seringkali mengalami ujian, baik ujian itu dialami secara pribadi, bisa juga ujian itu dirasakan oleh seluruh anggota keluarga kita.
maupun ujian terjadi di tengah aktivitas kita. Kepada orang Kristiani sebagai anak-anak Tuhan, Yakobus berkata bahwa siapapun dapat mengalami yang namanya ujian kehidupan. Dalam ujian ini, ada yang gugur di tengah jalan, tetapi ada pula yang berhasil melaluinya dan menghasilkan ketekunan dalam hidupnya. Tahukah saudaraku, tanpa kita sadari, ujian akan mengasah kita hingga kita dapat menampakkan warna kita yang sebenarnya. Ya, warna yang sejati dalam hidup kita. Suatu kualitas kehidupan yang berharga, yang bernilai tinggi. Sungguh luar biasa hasilnya kalau kita dapat lulus dalam menjalani ujian iman bagi kita. Dan dampak kebaikan dari ujian ini adalah bukan hanya kebaikan untuk diri sendiri, tetapi berdampak baik juga bagi orang lain, bagi keluarga kita, dan bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Dalam renungan ini, kita akan menyelami makna ayat-ayat ini dan bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa makna penting dari Yakobus pasal 1 ayat 2, 3, dan 4. Yang pertama, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan ketika kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Hal ini mungkin tampak bertentangan dengan intuisi kita. Namun Rasul Yakobus meyakinkan kita bahwa pencobaan itu memiliki suatu tujuan yang baik bagi kita. Yang kedua, pencobaan menguji iman kita, dan melalui ujian inilah iman kita menghasilkan ketekunan. Ketekunan adalah sifat yang penting bagi orang Kristen karena memungkinkan kita untuk dapat bertahan dalam masa-masa yang sulit, dapat berdiri tetap kokoh di tengah badai kehidupan yang berat, dan tetap setia, tetap tekun dalam melayani Tuhan. Kita tetap menjaga iman kita untuk tetap setia pada jalan kebenaran Tuhan. Yang ketiga, bertahanlah dalam ketekunan. Hal itu akan menghasilkan buah yang matang, yaitu kesempurnaan dan keutuhan dalam hidup kita. Dengan kata lain, pencobaan dapat membantu kita untuk menjadi orang yang lebih dewasa. Kita lebih kuat menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Dan kita juga dimampukan oleh Tuhan untuk menerima berkat-berkat yang besar. Karakter iman kita akan semakin berkualitas. Bagaimana kita dapat menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan kita sehari-hari di zaman sekarang ini? Yang pertama, ubahlah perspektif Anda. Ketika Anda menghadapi pencobaan, cobalah untuk melihatnya sebagai kesempatan untuk bertumbuh dalam iman Anda. Ingatlah saudaraku bahwa Tuhan sedang bekerja dalam diri kita semua untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Ketika kita tetap setia menjalani ujian ini, setia dalam kebenaran Tuhan. Yang kedua, hadapi pencobaan dengan iman. Janganlah menyerah saudaraku pada pencobaan yang terjadi dalam hidup kita ini. Hadapilah dengan iman dan keyakinan bahwa Tuhan akan membantu Anda untuk dapat melalui semua ujian-ujian itu. Roh Kudus akan memberi kekuatan kepada kita semua. Yang ketiga, bersandarlah pada Tuhan. Carilah kekuatan dan penghiburan dalam doa dan firman Tuhan.
berkomunikasilah dengan orang-orang yang seiman, supaya kita dapat memperoleh suatu dukungan, suatu dorongan ketika kita sedang banyak masalah. Antara satu dengan yang lain, kita saling menguatkan sesama saudara-saudara seiman. Yang keempat, bersyukurlah. Bahkan dalam pencobaan, selalu ada hal-hal yang dapat kita syukuri, saudaraku. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki dan atas kesempatan untuk bertumbuh dalam iman Anda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang namanya menjalani ujian itu sungguh tidak mengenakkan, menimbulkan suatu ketegangan dan bahkan penderitaan. Tetapi semua orang, mulai dari anak-anak sampai kesudahan hidup ini, ujian kehidupan itu selalu akan ada dalam hidup semua orang. Ada berbagai sisi dari ujian di dalam Alkitab, seperti penderitaan akibat kemiskinan, penderitaan akibat sakit penyakit, serta kelemahan jasmani, penderitaan akibat penganiayaan, karena tekanan emosi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Semua itu adalah hal-hal yang tidak kita inginkan, tetapi itu terjadi dalam hidup kita semua. Bagaimanapun juga, kita tahu persis bahwa ujian yang dibicarakan oleh Rasul Yakobus ini jelas bukan hal-hal yang menyenangkan dalam hidup kita. Bahkan tidak ada alasan untuk kita dapat bersuka cita saat menjalani ujian tersebut. Tetapi ini adalah perintah yang harus kita lakukan. Bersuka cita saat menjalani ujian tersebut. Karena ini adalah perintah Tuhan untuk senantiasa bersuka cita apapun kondisi yang ada pada kita. Sebab ketika kita bersuka cita meskipun dalam pencobaan, Tuhan mengerti bahwa iman kita bertumbuh di dalam kebenaran. Tahukah Anda bahwa iman Anda kepada Allah itu memang harus melalui pengujian? Semuanya, Anda, saya, semua orang. Banyak orang yang berpikir bahwa percaya kepada Yesus itu adalah hal yang sangat mudah. Banyak orang yang berpikir bahwa dengan menyatakan diri mereka percaya kepada Yesus, maka mereka sudah menjadi Kristen, anak-anak Tuhan. Selanjutnya, segenap kehidupan mereka akan aman, semuanya terjamin, segala sesuatu berjalan dengan lancar, dan mereka bisa menikmati suatu kehidupan yang stabil di dunia ini. Tinggal menunggu saat kapan ke surga saja. Tidak begitu, saudaraku. Justru karena kita anak-anak Tuhan, maka kita akan menghadapi banyak persoalan, banyak tekanan. Karena disitulah kita bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan memiliki keselamatan itu memang Tuhan berikan secara mudah dan gratis. Tetapi untuk menjalani hidup yang bertumbuh dan menjadi dewasa dalam iman, maka dibutuhkan suatu proses yang tidak mudah. Karena menjalani hidup dalam kebenaran Tuhan, akan ada banyak godaan, akan ada banyak tantangan, dan itulah ujian kehidupan yang sesungguhnya. Tinggal kita menjalaninya sebagai pemenang atau menjadi orang yang jatuh dalam berbagai pencobaan. Saudaraku, suatu hari saat mereka menghadapi kesulitan dan ujian, ketika banyak orang menghadapi segala persoalan dan masalah yang berat, mereka akan sangat terkejut dan mereka akan mulai mengeluh. Dan beberapa orang
bahkan akan meninggalkan iman mereka. Dan kalau saudara perhatikan pada sekeliling kita semuanya ini, ada banyak orang yang akhirnya gagal menjalani ujian iman ini. Dan mereka mulai berkompromi dengan dunia ini, imannya menjadi goyah. Maka jangan heran ketika ada orang Kristen yang terlihat setia, suatu saat terbongkar melakukan korupsi, melakukan tindak penipuan, dan lain sebagainya. Ada banyak pelanggaran-pelanggaran karena mereka berkompromi dengan dunia. Mereka tidak tahan dalam menjalani ujian kehidupan ini. Mereka tidak tahu bahwa orang-orang Kristen itu juga harus banyak menghadapi ujian. Anda bisa katakan bahwa ujian adalah bagian dari kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Ujian juga merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam kehidupan Kristen. Saudaraku, disinilah Rasul Yakobus ingin mengingatkan kita kembali bahwa iman kita kepada Allah pasti akan diuji dengan berbagai persoalan, berbagai masalah, berbagai peristiwa yang ada. Saat kita menghadapi ujian, bagaimanapun itu juga kita tidak boleh lupa bahwa berkat Allah tersembunyi di dalam ujian itu. Mari kita baca Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudaraku, hidup bagaikan sebuah perjalanan penuh lika-liku, tanjakan, turunan. Di tengah perjalanan ini kita tidak luput dari ujian dan pencobaan. Saat situasi sulit menyapa hidup kita, mudah bagi kita untuk akhirnya menjadi terpuruk, menjadi ragu-ragu, dan mempertanyakan, Tuhan, di mana Engkau? Namun, melalui Yakobus pasal 1 ayat 12 yang sudah kita baca ini, mengingatkan kita untuk tetap teguh dan bersukacita, karena di balik ujian tersembunyi berkat yang luar biasa dari Allah. Saudaraku, ada upah besar menantimu saat engkau lulus menjalani ujian ini. Dan untuk upah yang besar itulah, maka kita harus merasa bersukacita dan berbahagia dalam menjalani ujian iman ini, karena ada upah yang besar menanti kita semua. Ini adalah janji Tuhan, dan Tuhan pasti akan menepati janjinya untuk saudara nikmati ketika kita lulus menjalani ujian ini. Saudaraku, mengapa kita harus bersukacita di tengah berbagai macam pencobaan ini? Mari kita baca Yakobus pasal 1 ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jalani ujian imanmu dengan bersukacita dan jadilah pemenang. Untuk menjadi pemenang dalam ujian iman ini, milikilah sikap hati yang benar dan aktif di saat menghadapi ujian-ujian itu. Kita juga perlu mengarahkan mata kita fokus kepada Allah, bukan fokus pada masalah atau persoalan atau ujiannya, tetapi fokuslah pada Allah. Karena saat kita fokus pada Allah, Allah bekerja di dalam diri kita. Roh Kudus menolong kita, berbicara kepada nurani kita, untuk kita bisa melewati ujian itu dengan benar, dan kita akan lulus atas segala persoalan itu. Tuhan
akan mengarahkan kita jalan-jalan yang harus kita lalui. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan memampukan kita untuk dapat melewati semuanya itu. Saya berharap saudaraku semua menjadi mengerti bahwa melalui ujian, melalui kesulitan, melalui persoalan dan tantangan hidup yang luar biasa ini, kita sedang diasah sehingga kita dapat mewarnai hidup kita, mengeluarkan warna-warna yang indah, warna-warna yang sejati nan indah dalam kasih kebenaran Tuhan. Warna-warna indah yang terpancar dalam hidup kita, yang membuat orang tertarik kepada Tuhan yang kita sembah. Jalani ujian imanmu dengan bersukacita, dan jadilah pemenang karena ada upah yang besar menantimu. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada kesempatan ini. Bapa, biarlah mata kami tetap tertuju padamu, supaya janji-janji-Mu yang memberi kekuatan dan harapan tetap kami pegang dengan iman yang teguh. Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami untuk tetap bisa bersukacita ketika kami menjalani ujian iman kami. Kami bersukacita karena Engkau menyertai kami, dan kami menghadapi persoalan ini Engkau akan memberi kekuatan kepada kami. Dan biarlah kami menjadi pemenang dan dapat menikmati upah yang besar yang berasal dari Engkau. Kami mohon Roh Kudus berkenan menolong dan menghibur kami, agar kami semangat kami bangkit kembali untuk bekerja dengan giat, menjalani hidup penuh sukacita, dan percaya akan pemulihan Engkau atas hidup kami. Tuhan, pulihkan dan pakailah hidup kami untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah meneguhkan iman percaya kami pada kehendak-Mu. Kami mau seturut akan kehendak-Mu. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati. Dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa penyembuhan terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Engkau membukakan cara-cara yang baru, membukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.